Dasar kampungan. Masuklah. Ku dengar kamu baru pulang dari kota besar. Betul, aku baru pulang semalam. Pulang pakai mangkok? Kenapa nggak pakai baskom? Baskom lebih besar dari mangkok. Orang besar tapi bodoh, tak bisa bicara. Namanya siapa? Berapa umurmu? Aku Rizky Pratama, 22 tahun. Siapa namamu? Ratna Santoso, 23 tahun. Aku pulang buat 2 hal. 1, ketemu jodoh. 2, ajak orang. Tapi lihat, kamu 3 tahun tak lulus. Otaknya rusak. Kamu tak punya peluang. Aduh, tak ada peluang, ya sudah. Ku dengar, kau kerja di selatan 3 tahun. Kenapa tak cari di sana? Balik cari jodoh, buat apa? Aku pulang. Biar pria desa lihat. Cewek yang sudah lihat dunia. Pernah lihat cewek cantik sepertiku? Aku suka kamu. Berani kau sukaku. Dengar ya. Jangan harap. Kita tak cocok. Bukan. Bukan apa? Jangan ikut-ikut. Cuma bisa dimimpi. Keluar sana. Budi, kembalikan uangku! Kembalikan! Sayang, uang ini buat usaha, bisnis. Kita bakal jadi orang kaya. Kamu ngerti nggak? Omong kosong. Rizky cuma minum. Seharian dah kerja. Cuma kamu yang bodoh yang percaya dia. Kalian nggak kenal Kak Rizky. Kak Rizky itu hebat. Cih, kau ada uang, kasih saja padanya. Jangan sentuh uang mas kawinku. Sayang, kalau dapat uang, semua buat kamu. Sini uangnya. Budi, dasar brengsek. Jangan balik ke rumah. Gimana agar cepat sekali dapat uang pertama? Beli lotre. Aduh, nggak ingat nomornya. Saham sudah telat, antik. Tak paham juga, nggak bisa. Ya sudah, rupanya harus mulai dari pabrik kaleng di kota. Kak Rizky. Budi, uangnya dapat. Totalnya 425,10 uang mas kawinku. Semua di sini. Ayo, ke kota. Kita berdua bakal besar. Wah, aduh, pelanin. Sakit. Aduh. Nyaman. Kak, cuma pijat kaki saja. Lama nggak jalan ya? Perlu banget. Jalan puluhan kilometer. Kalau sudah kaya, pasti beli mobil dulu. Ku habiskan tenaga. Kak.
Ini kan pabrik kaleng. Ngapain ke sini? Harry Surya. Beli kaleng dari Pak Sari. Kak, kaleng pabrik ini nggak laku. Kaleng pabrik kita, babi yang dipakai, makan dedak ampas gandum, babi berkualitas. Barang sebaik ini nggak laku, cuma karena belum ketemu aku. Aduh, kalengnya memang bagus. Semua tahu. Tapi satu botolnya harganya mahal. Siapa yang bisa beli? Pak Sari pun nggak laku. Pekerja 2 bulan, gaji belum diterima. Siapa bilang ini buat dimakan? Ini harus... Kak, Surya. Surya datang. Surya, hidup lalu kau ditipu. Lalu bunuh diri. Kali ini, aku selamatkanmu. Lihat, kau bisa tangkap nggak? Beberapa tak lihat pintu depan. Beberapa tak temukan pintu depan. Makanya mereka mulai mencari cara jalan belakang. Akhirnya terjebak dalam tipu daya menghinakan malu sendiri. Masalah besar. Kalau Bapak lanjut, bisa mati tanpa kuburan. Omong kosong, aku nggak percaya. Big businessman itu, kenapa harus percaya kamu? Warga desa kami yang kerja di pabrik juga banyak. Tak ada gunanya aku bohong. Tak seperti big businessman. Segera minta 50 juta. Setelah uang didapat, lalu menghilang diam-diam. Menurut Bapak, masih bisa hidup nggak? Kok kamu tahu kita bahas 50 juta? Kamu bisa ramal. Cuma kepercayaan yang tertipu. Bapak bukan yang pertama, juga bukan yang terakhir. Ayo, Mas Rizky, ke kantorku. Kita bicara di dalam. Di dalam saja. Ayo! Aku Budi, kamu siapa? Mas Rizky, nama kamu siapa? Untung kamu pintar. Kalau tidak, kalau aku kena tipu 50 juta, aku Surya Sari. Mungkin aku akan bunuh diri. Aku Rizky Pratama, ini Budi. Bapak terlalu sungkan. Di sekitar sini, warga desa-desa ini bergantung pada pabrikmu untuk makan. Ini sudah seharusnya. Mas Rizky, maaf kalau lucu. Pabrik kalengku benar-benar tak tahan. Jangan lihat aku tampak hebat. Lihat, baju ini penuh lubang. Kaos kaki saya juga robek di jari kaki. Tapi pabrik ini masih kuat. Mas Rizky mau apa? Silakan bilang. Pak Sari, aku ke sini cuma satu hal. Jual semua stok kaleng yang tersisa. Pak Sari, aku ke sini cuma satu hal. Jual semua kaleng yang menumpuk itu. Apa? Mas Rizky, jangan bercanda. Di gudangku ada 50.000 kaleng. Bukan bercanda. Masih 5 hari sebelum Imlek. 5 hari. Aku jamin habis laku tak ada sisa. Gak mungkin. Mas Rizky, jangan bercanda lagi. Aku kasih 2 juta untuk ucapan terima kasih. Kak Rizky, 2 juta? Itu lumayan. Aku kerja 3 tahun tak bisa dapat. Pak Sari, tenang saja. Orang lain tak bisa, tak berarti aku tak bisa. Pokoknya di gudang cuma berdebu. Mending kasih kami kesempatan coba. Baiklah, Mas Rizky. Karena hari ini kau selamatkan aku. Aku izinkan kau coba. Entah Mas Rizky mau apa. 3 syarat. Pertama,
Aku tak punya mobil. Minta Pak Sari sediakan satu. Kirim ke mana pun aku mau. Okey. Kedua, aku mau eksklusif. Sebelum Imlek, hanya aku yang boleh jual. Tak masalah. Yang ketiga, permintaanku sama-sama orang selatan. Komisi 1 kaleng 1.000. Total 50 juta. Yang ketiga, permintaanku sama dengan kelompok di selatan. Komisi 1 kaleng 1.000. Total 50 juta. Mas Rizky, 50 juta ini harus dibayar sebelum atau sesudah dijual. Pak Sari, tenang saja. Aku Rizky bukan orang yang menipu uang dan kabur. Kau percaya padaku, serahkan barangnya. Bisa kirim orang awasi. 50.000 kaleng. Kalau kurang satu, aku tak ambil apa-apa. Bagus, bagus. Kak Rizky, 50.000 kaleng, gimana dijualnya? Tenang, aku punya cara. Okey. Mas Rizky berani. Ikuti kata kamu. Awasi terlalu sungkan. Asal bisa jual separuh, 50 juta tetap kubayar. Anggap sebagai teman Mas Rizky. Oke, Pak Sari. Kita sepakat ya. Janji. Kak Rizky, orang lain berbisnis, biasanya tanda tangan. Itu apa? Kontrak. Kita nggak tanda tangan. Aduh, Budi. Pak Sari di sini sudah lama berbisnis. Dia pasti bisa dipercaya. Betul. Bisnis itu tentang kepercayaan. Pak Sari, waktu terbatas. Mohon kirimkan hari ini 10.000 kaleng ke Desa Pratama. Aku atur sekarang. Tapi, Mas Rizky, apa caramu bisa cepat laku? Itu rahasia. Pak Sari, tunggu uangnya saja. Rizky, buka pintu! Buka pintu! Rizky, Budi, aku tahu kalian di dalam. Jangan sembunyi saja. Ayo. Ratna? Rizky, kau bisa tipu Budi, tapi tak bisa buka pintu. Buka pintu! Sampai buka pintu! Bagus kau, lari saja, lari. Kenapa tak lari lagi? Aduh, sakit! Lepaskan, sayang! Ayu, kenapa kesini? Rizky, awalnya kupikir kau benar-benar sadar. Tak sangka kau malah makin tega. Kau sampai tipu uang Budi. Betul, kau lihat Budi bodoh ya. Kak Rizky tak tipu aku. Dia mau ajak aku cari harta. Diam kau. Ratna, ayo aku tak tipu Budi. Aku mau ajak cari harta. Cukup, Rizky. Tanya dirimu sendiri. Kau percaya pada kata-katamu? Budi selalu anggap kau kakak. Dia percaya semua kata kau. Uangnya itu mas kawin Ratna. Itu tabungan mereka untuk hidup. Kau sampai tipu uang ini. Kau masih manusia. Uang ini pun kau tipu. Kau masih manusia. Ayo kau salah paham. Aku ajak Budi jual kaleng. Uang Budi itu modalnya. Benar-benar, kata Kak Rizky. Pasti sebelum tahun baru, aku jadi orang kaya. Kau juga gila. Susah payah setahun. Tak bisa tabung 300. Orang kaya tak akan tercapai seumur hidup. Rizky, kembalikan uang Budi. Ayu, Ratna percaya sekali saja. Boleh. Begini, anggap aku pinjam. Paling 3 hari, uangnya kembali. Rizky, jangan terlalu mimpi. Aku kerja di pabrik kaleng. Aku pasti tahu kalau bisa dijual, pasti sudah habis. Kok mau habis dalam 3 hari? Orang lain bodoh ya? Ayo, aku tahu. Hal yang kulakukan sulit dimengerti. Begini kuceritakan rencanaku. Dengar dulu, baru putuskan. Boleh? Oke, katakan. Kaleng ini 1 4.500, 2 9.000. Biasanya kalian beli. Cuma orang bodoh yang beli. Kalau saat lebaran, jalan-jalan ke rumah keluarga, diminta bawa 2 kaleng untuk orang tua. Kau beli? Mungkin bilang berani sedikit, beli 2 kaleng. Kalau beli kaleng ini, ada kesempatan dapat sepeda baru tipe sepeda gunung. Kalau beli kaleng, ada kesempatan dapat sepeda baru. Beli kaleng, dapat sepeda. Kamu gila ya? Benar, Rizky. Jual kita semua pun tak cukup beli sepeda.
Bukan beli langsung dapet. Cuma ada kesempatan, kita adakan undian. Undian? Apa maksudnya? Ya, beli 2 kaleng, dapat 1 undian. Hadiah pertama, sepeda 1 buah. Lagian, mulai besok sampai lebaran, 5 hari lanjut, tiap hari 2 sepeda. 1 di pagi, 1 di sore. Keren Kak Rizky, sepeda ratusan ribu. Asal beli kaleng bisa undian. Kaleng dapat, malah dapat kesempatan undian. Pasti semua berebut beli. Cuma sepeda saja, kurang menarik. Kita harus tambah hadiah kedua, ketiga, biar makin heboh. Hadiah kedua, ketiga undian apa? Hadiah kedua 10, dapat mangkuk 1. Hadiah ketiga 30, dapat sabun 1. Tak ada batasan. Beli 2, undian 1. Beli banyak, undian banyak. Cerdas. Yang paham aku cuma Ayu. Tasa. Masih tunggu apa? Kak Rizky, ayo cepat kerja. Ayo. Pas Ayu dan Ratna sudah datang, kita bagi tugas. Ikuti arahan. Pertama, kita harus punya slogan yang menarik. Ingat ya, kita teriak begini. Utara damai. Pabrik kaleng, tutup. Utara damai. Pabrik kaleng, tutup. Bos brengsek tak tahu diri, utang sampai 250 juta. Dia kabur, bawa istri. Bos brengsek tak tahu diri. Utang sampai 250 juta. Dia kabur, bawa istri. Kami tak ada cara, kaleng ganti gaji. Tak ada cara, kaleng ganti gaji. Asal beli kaleng kami, bisa undian sepeda gratis. Asal beli kaleng kami, bisa undian sepeda gratis. Bagus, persis yang diinginkan. Ini, slogan ini. Ayu, kamu dan Ratna tanggung jawab. Keliling desa sekitar. Siarkan berita undian beli kaleng ke semua orang di depan desa kita. Besok mulai undian langsung. Budi, bawa uangmu sekarang ke kota. Beli sepeda, wajan, dan sabun. Kak Rizky, uangku tak cukup. Baru cukup beli sepeda 1, wajan, dan sabun. Kamu bodoh. Kau susahin diri. Beli 1 dulu, tunggu kita dapat uang, suruh toko di kota, antar ke sini, bayar di tempat. Oh, memang Kak Rizky. Pernah sekolah, memang pintar. Jauh lebih pintar dariku. Kenapa aku tak terpikir? Oke, kita atur begini dulu. Aku atur tempat buat kupon. Bersama-sama. Bersama kuat! Utara Damai, pabrik kaleng. Hampir bangkrut. Bos brengsek tak tahu diri. Utang sampai 2,5 miliar. Bawa istri kabur. Kami tak ada cara. Tak ada cara. Kaleng ganti gaji. Beli kaleng kami. Ikut undian sepeda gratis. Halo? Ya? Kak Rizky, sepeda, wajan, ya, sabun juga, sudah lengkap. Baguslah. Ya, oh ya, Kak Rizky, kaleng sebanyak ini ditinggal semalam, apa aman? Gak ada cara, di rumah gak muat. Malam ini aku tidur di sini. Jangan. Iya, Kak Rizky, aku temenin jaga. Malam ini kita minum ara. Kita minum? Oke. Ya, Kak Rizky. Ayo, gimana? Kak Rizky belasan desa. Sudah keliling, warga tahu. Beli kaleng dapat sepeda. Semua senang sekali. Oke, semua kerja keras. Hari ini pulang dan istirahat. Aku dan Budi malam ini jaga di sini. Ya, besok gimana? Ayu, besok kamu dan Ratna bantu sini ya. Oke. Besok jam 9 pagi. Selamat kerja.
Panggil! Utara Damai, pabrik kaleng tutup. Bos brengsek tak tahu diri, utang sampai 2,5 miliar. Bawa istri gabung. Ibu! Kami tak ada cara. Asal beli kaleng kami, ikut undian sepeda gratis. Undian sepeda gratis. Kami tak peduli bos kabur atau tidak. Aku mau tanya. Beli kaleng dapat sepeda, benar atau tidak? Benar. Benar atau tidak? Siapa yang tahu? Aku jamin, benar-benar 2 sepeda hari, total 10. Waktu mudik ke rumah keluarga, sampaikan 2 kaleng, mencari orang yang sopan, masih bisa undian sepeda gratis. Rizky, bagaimana kau jamin kata-katamu benar? Kau bilang ada sepeda, ada sepedanya. Kalau semua tak dapat, gimana? Demi keadilan. Setelah membeli, undi pakai kaleng. Aku nyatakan acara dimulai. 2 kaleng. Aku dulu. Aku mau 2. Jangan ramai-ramai. Semua ada. Ini modal pertamaku. Setelah hari ini, Ibu, Ayu, kalian takkan terpaksa lagi. Impianku di era 90-an ini akan terbang. Warga, undi sepeda. Sabar, satu-satu. Wah, dapat wastafel. Bagus-bagus. Kaleng gratis. Gak dapat apa-apa. Siang ini aku coba lagi. Aku dapat sabun. Aku menang. Aku dapat sepeda. Selamat, Kak Junedi. Wah. Selamat. Ayo. Selamat. Selamat, kamu dapat sepeda pertama hari ini. Warga, ini yang pertama, bukan yang terakhir. Acara masih 5 hari. Tiap hari 2 sepeda. Belum dapat, jangan kecewa. Undang teman-temanmu, beli kaleng di sini. Undang 5 orang, tak beli kaleng, masih dapat undian. Undang 5 orang, bisa undi gratis. Tunggu saja, aku cari orang dulu. Aku cari orang juga. Yuk, hitung uang. Aku dapat 12 juta. Aku dapat 17 juta. 23 juta 400. Aku dapat 15 juta 100. Jadi totalnya kita laku 67 juta 500. Wah, 60 juta. Jadi kita laku berapa kaleng? 1 kaleng 4,5. Jadi 15.000 kaleng. Sehari laku 15.000 kaleng. Kalau 10 hari bisa laku ratusan ribu kaleng. Gak bisa. Kaleng masih barang mewah. Sekarang mau lebaran. Banyak keluarga buat kunjungan. Biasanya gak ada beli. Besok masih bisa laku segini. Besok masih bisa laku segini. Besok pasti lebih laku. Hari ini hari pertama. Banyak yang gak tahu dan percaya. Hari ini kita kasih 2 sepeda.
reputasinya langsung tersebar luas. Besok, menurutku, paling sedikit laku 20.000. Besok laku 20.000, jadi kita bisa habis kurang 5 hari. Besok puncaknya. Lusa akan turun. Tempat ini masih kecil, yang jauh tak datang. Menurutku, kira-kira 5 hari habis. Rizky, terjual segini, pasti dapat banyak uang kan? Janji Pak Sari, tiap kaleng komisi 1.000. 15 nih kaleng, berarti 15 juta? Kak Rizky, kamu sudah jadi jutawan! Jutawan! Jadi, besok pagi aku akan antar uangnya. Sekalian awasi dia, kosongkan gudangnya. Sekarang libur kerja, produksi pun tak sempat. Dia cuma bisa lihat kita menipu uangnya. Rizky, kamu benar-benar beda dari dulu. Perbedaannya, aku tetap aku kan? Gak, Rizky dulu kayak Wanda, sombong, egois, kasar. Rizky sekarang percaya diri, terbuka kayak orang hebat. dulu aku masih polos. Kau harus menanggung sakit hati. Kau suka Rizky sekarang? Dasar nakal. Hebat. Cara Rizky kemarin itu sungguh membuatku sangat kagum. Pak Sari. Tapi, Mas Rizky, aku mau tanya, aku kabur kemana? Kenapa aku jadi hutang 2,5 miliar? Ini demi promosi. Promosi. Maaf ya Pak, jangan ambil hati.
Gak apa, kau selamatkan pabrikku. Generasi muda memang hebat. Cara undianmu itu hebat. Pak Sari, kau memuji. Aku ini cuma cari-cari licik saja. Ini bukan cara licik. Idemu bisa pahami perasaan orang. Aku nggak bisa mikir begini. Ini siapa? Ini putriku, Melati. Ini yang kubilang kemarin, Rizky. Halo, aku Melati. Halo, aku Rizky. Bapak Pratama, aku sangat kagum. Halo, namaku Melati Sari. Halo, aku Rizky Pratama. Bapak Pratama, aku sangat menghargaimu. Saat aku datang, hujan salju turun. Nona Sari, nama kamu indah. Wajahmu juga cantik dan anggun. Bapak Pratama pandai bicara. Aduh, malah lupa duduk. Ayo, duduk dulu. Bagus sekali. Pak Sari, ini hasil penjualan kemarin. 15.000 kaleng. Potong komisi, totalnya 52.500. Silakan cek. Aku percaya sama Mas Rizky. Pak Sari, penjualan laris. Tak sampai 5 hari, pasti habis laku. Mohon hari ini, kirimkan sisa kalengnya. Melati, gimana? Kubilang, yang kita pikirkan. Mas Rizky sudah pikirkan. Yang tak kita pikirkan, Mas Rizky juga pikirkan. Pak Sari, ada yang salah? Tak ada. Malam kemarin, setelah Melati tahu, dia bilang, ikuti cara kamu. Kita kerjakan sendiri, bisa hemat jutaan. Ayah bilang, kamu sudah pikirkan ini, jadi kami taruhan. Taruhan? Kata ayah, kamu sudah antisipasi ini, jadi kami bertaruh. Bertaruh? Usai kuliah di Amerika, ayah suruh kencan. Ku bilang, kamu cuma ngawur aja, pasti tak pikir lanjutannya. Mau rebut bisnismu? Ayah bilang, kamu pasti tahu. Jadi kami bertaruh. Apa kamu datang hari ini? Kalau kamu datang, aku menang. Melati ikut kencanku. Kalau tak datang, bisnismu hilang. Demikian juga, Melati bebas putuskan. Bapak Pratama, aku ngaku salah nilaimu. Tak sangka di desa ini ada yang sevisionernya. Terlalu memuji. Aku cuma pintar-pintar saja. Pemuda hebat merendahkan diri, malah palsu. Hari ini aku jamin, sisa kaleng semua dikirim ke sana. Terima kasih. Pak Sari memang jujur. Mas Rizky, setelah selesai urusan ini, apa rencanamu tahun depan? Urusan sekarang sudah bikin aku pusing. Belum ada rencana tahun depan. Mas Rizky, menurutmu pabrik kalengku apa nasibnya? Perekonomian kita sedang berkembang pesat. Standar hidup masyarakat juga terus meningkat. Aku yakin pabrik kaleng kita asal nama baiknya tersebar, pasti akan maju kesat. Jadi Mas Rizky, apa pernah berpikir kerja di bawah aku? Mas Rizky, apa kau pernah berpikir kerja di pabrikku? Kerja di pabrik kaleng? Mas Rizky sangat berbakat. Takkan kubiarkan kau jadi buruh. Kuplan merekrut kau jadi manajer pabrik kaleng yang urus penjualan. Pak Sari, nyawa perusahaan ini adalah penjualan. Aku orang luar. Tak pantas. Tak pantas. Tak ada yang tak pantas. Asal Mas Rizky mau datang. Gaji 4 juta. 5% dari untung penjualan tahunan. Semua untukmu. Pak Sari, penawaran Anda sungguh terlalu baik. Tapi aku ini sudah terbiasa malas. Aduh, aku sudah tua. Waktunya pensiun. Nanti semua ini milik kalian, generasi muda. Kukira kau urus penjualan, melatih produksi. Kalian kerjasama. Aku cuma satu putri. Nanti semua ini miliknya kan?
Iya, Pak Sari. Acara di sana sibuk. Aku pulang dulu. Kita ngobrol lain hari. Ngobrol lain hari. Semakin berbakat orang itu, semakin sulit diikat. Air pabrik kita terlalu dangkal, tak bisa menampung ikan besar. Pria yang lebih hebat semakin puas saat berhasil ditaklukkan. Aku harus menaklukkannya. Apa? Kau mau bayar utang? Iya, benar. Gak masuk akal. Jualan kaleng beneran dapat uang. Bener, dapat. Ini 651. Coba hitung. Beneran? Bukannya kau bodoh karena baca buku? Bukannya tiap hari mabuk dan ngamuk? Kok tiba-tiba bisa dapat uang? Andy, buku ada wanita cantik. Buku ada rubah emas. Dulu aku tak paham. Sekarang aku paham. Cara cari uang ada di buku. Rumah emas aku tahu. Wanita cantik itu apa? Kau tahu? Rizky, wanita cantik itu apa? Wanita cantik itu istri yang cantik dan manis. Andi, kalau nggak ada kerjaan, baca buku. Ya. Kau cuma baca 2 hari, dapat sedikit uang. Kenapa sombong? Bisa bandingin aku, rumahku sudah jadi. Betul. Bisa bandingin ke Andi. Cih. Dia makin hebat, aku makin susah dapat Ayu. Kalau aku kalah dari dia, mana mukaku? Kak Andy, gimana kakakku? Kak Andy, kakakku gimana? Kakakmu? Cantik. Pasti cantik. Matanya besar, kelopak ganda, wajah oval, kaki panjang. Yang terpenting, putri itu tak bisa dibandingkan sama kakakku. Yang mana? Makeup. Kakakku di selatan, kerjanya salon. Tiap pagi bangun, langsung makeup. Tiap hari kulihat dia di depan cermin, mengambil mata. Mengambil mata? Bisa diambil? Aku juga nggak tahu. Pokoknya di matanya dipasang apa ya? Oh, lensa kontak. Oh, keren juga. Kenapa kakakmu mencari pacar di kota? Aduh, ayah nggak izin. Kata ayah, di kota cuma main-main. Ayahmu itu kental tradisi. Betul, kakakku itu baru pulang kerja dari selatan. Dia gadis yang sudah lihat dunia. Lihat, sepatunya pun beda dari orang lain. Sepatu hat tinggi. Pakai saja. Tapi kalau dengar kamu, aku merasa di sekitar sini. Yang pantas buat kakakmu cuma aku saja. Tentu saja, Kak Andi. Ayo, aku aja ketemu kakakku. Masih panggil Kak Andi? Kak Ipar. Aku nyatakan kaleng kita pada tahun 1989, tanggal 29 Desember jam 5 sore. Habis terjual. Eyo, duduk dulu. Hei, Kak Rizky. Cepat sekali, semalam hari. Menurutku, kalau ada 20.000 lagi, pasti juga habis laku. Uang di dunia ini takkan habis dicari. Selanjutnya, silakan akuntan kita, Ibu Putri Ayu, laporkan hasilnya. Oke. Cuma main-main, dasar bodoh. Aduh, Kayu, cepat bilang. Kita jual 4 hari. Hari pertama, 15,000. Hari kedua, 20,000. Hari ketiga, 13,000. Hari keempat, 6,312 kaleng. Totalnya, 54,312 kaleng. Wah, 54.000 lebih kaleng. 44,112 kaleng. 4,500. Total pendapatan, 240,404 rupiah. 340 juta? Wah! Bangunlah. Ini belum uang kita. Komisi per kaleng Rp1.000. Jadi total kita dapat 54,312,000. 40 juta lebih. Di hidup ini dan hidup selanjutnya takkan bisa dapat sebanyak ini. Kenapa kenceng aku? Aku cuma cek apa aku lagi mimpi.
Aduh, kenapa kencangkan aku? Aku coba lihat, ini mimpi nggak? Kenapa kamu nggak kencangkan diri sendiri? Kencangkan diri sendiri, pasti sakit. Sudah, ini bukan mimpi. Ayo, hitunglah keuntungan kita. 4 hari beli 8 sepeda. Tiap 298.120 cawan mandi. Tiap 5.400 sabun. Tiap 80 sen. Totalnya 3.384.000. Plus gaji kita 4 juta. Ayu, kamu hebat sekali. Aku nggak bisa hitung ini. Besok aku ajari kamu. Setelah dikurangi semua pengeluaran, keuntungan kita adalah... Ayu, jangan nunggu-nunggu. Cepat bilang. Total keuntungan kita 46.928.000. Wah, keren! Selanjutnya, bagi hasil. Aku yang atur semua ini. Aku ambil 60%, Budi ambil 40%. Kita hitung jelas. Ayu dan Ratna cuma gaji, gak ada bagi hasil. 10% Budi adalah 18.871.000. Selamat jadi orang kaya. Gak bisa, aku gak mau. Gak bisa, aku gak mau. Kamu gila. Ini jutaan rupiah. Jutaan rupiah. Kak Rizky, walau aku Budi, tak sekolah banyak. Tapi aku tahu, tak pantas. Harus celaka, uang ini tak bisa kubawa. Urusan yang aku lakukan tak seharga ini. Budi. Aduh, Kak Rizky, dengar aku dulu. Soal jualan kaleng, kamu anggap aku, baru ajak aku. Kalau enggak, cari saja Budi besar, Budi 3, Budi 4, siapa saja yang Budi, bisa selesaikan juga. Jadi, uang ini aku tak bisa ambil. Budi punya sikap yang tinggi. Tapi kamu lupa satu hal. Saat aku jatuh dan hancur, tiap hari mabuk seperti orang gila, tak ada yang percaya padaku. Kamu, Budi, kamu tanpa ragu percaya padaku. Kau keluarkan semua tabunganmu demi aku. Uang ini harus kau ambil. Kau pantas mendapatkannya. Saat aku jatuh dan hancur, tiap hari mabuk seperti orang gila, tak ada yang percaya padaku. Kamu, Budi, kamu percaya padaku sepenuhnya dan keluarkan semua tabunganmu. Uang ini pantas kau terima. Terima dengan tenang. Benar, Budi. Awalnya aku pun tak percaya, Rizky. Kau dukung dari awal. Lagian, jadi orang kaya sendiri apa artinya? Apa jadi orang kaya itu buruk? Kenapa tak bermakna? Hidup sendiri di puncak apa artinya? Aku mau kalian, orang di sekitar warga desa kita semua jadi kaya, semua jadi orang kaya. Inilah yang ingin kulakukan. Semua orang di sekitar jadi kaya. Kak Rizky, aku tahu kau orang besar. Kalau begitu, aku tak bisa terima. Anggap aku ikut investasi. Kau mau apa? Aku ikut.
Ayu, beruntung bisa bertemu kamu. Bagus sekali. Rizky, kamu belakangan kok ngomongnya aneh? Apa maksudnya bisa ketemu lagi? Kita kan selalu bersama. Aku pernah mimpi. Di mimpi aku selalu bodoh. Sering kecewakan kamu. Semakin kamu baik, aku malah menyakitimu. Sampai kau pergi putus asa. Dikerjai. Sampai jadi bodoh. Lalu kau lenyap. Aku menyesal. Aku sungguh menyesal. Aku terus mencari. Selama 20 tahun. Bodoh, cuma mimpi saja. Aku baik-baik saja. Selalu di sisimu, kan? Aku takut sekali. Takut ini cuma mimpi. Saat bangun, semuanya lenyap. Bodoh, aku yang mimpi. Dulu kau pukul aku. Aku hampir putus asa. Tapi kini kau berubah banyak. Kau jadi asing bagiku. Jadi, saudari Ayu, apa kau bersedia meningkatkan hubungan kita lebih dari sekadar sahabat? Kok kamu langsung begitu? Tanya saja ayahku. Kenapa lari? Tunggu tahun baru, aku akan melamar ke rumahmu. Ibu, cepat turun. Biar aku yang tempel. Biar aku saja. Rizky, itu sepeda motor kan? Benar, ini motor. Aduh, dari mana kamu pinjem? Kapan kamu bisa naik ini? Bibi, ini bukan pinjam. Ini motor yang Rizky beli. Lihat, ada TV juga. Aduh, ada TV juga. Riz, kamu dapat berapa dari jualan kaleng? Kamu ini boros sekali. Ibu, tenang saja. Sekarang anak ibu ini sudah kaya raya. Tunggu saja ibu nikmati hidupnya. Gimana? Pas nggak? Ke bawah dikit. Oke, sudah. Sudah pas. Aduh, sudah. Riz, cepat kembalikan motor dan TV ke tempatnya. Berapa biayanya? Nanti kamu nikah sama Ayu, butuh uang banyak. Ibu, tenang saja. Motor ini akan sangat berguna untuk bisnisku. Mana mungkin jalan kaki saja. Kembalikan TV-nya. TV ini untuk ibu. Ini belum apa-apa. Tunggu saja. Nanti anak ibu akan beli mobil mewah untuk ibu. Cepat buat bakpao. Ayo. Pergi sana. Jangan sok tahu. Kamu cemburu padaku. Cemburu aku bisa dapat wanita seperti Ratna. Iya. Aku cemburu. Sangat cemburu. Cemburu pun percuma. Aku bulan yang takkan kau dapatkan. Hanya keluarga Andi yang pantas untukku.
Betul. Kalian berdua memang serigala. Bukan. Kalian pasangan serasi. Kamu putri ya? Wah, kamu cantik juga. Tapi terlalu kampungan. Tak bisa merias diri. Andy, ini gadis yang bikinmu susah tidur. Aku dulu buta, baru suka gadis kampungan ini. Ayo, gak usah ikut Rizky. Di desa ini apa masa depannya? Ikut kakak. Kakak ajak cari uang di selatan. Sudahlah, kau cari uangmu. Jangan rusak, Ayu. Adik, buka matamu. Ikut kakak pergi. Kita makan enak, lihat dunia, cari uang. Aku merasa Rizky baik. Hidup sederhana pun bahagia. Tak tahu jasa baik. Andi, ayo pergi. Rizky, tunggu kau beli mobil mewah 200 juta. Andy. Saran aku, setelah nikah, periksa ke dokter. Awas, sakit. Saran aku, setelah nikah, periksa ke dokter. Awas sakit. Kamu gila, aku sehat kok. Rizky, jangan ikut campur urusan. Kita hidup masing-masing. Andy, ayo pergi. Rizky, kenapa kamu suruh Andi periksa ke dokter? Masa sih? Siapa tahu saja. Aku juga cuma tebak. Kok kamu jadi makin nakal ya? Aduh. Wah, kalian beli TV ya? Aduh, anak ini baru dapat uang memaksa belikan TV. Kusuruh balikin, dia tak mau. Buang-buang uang. Anak ini sudah besar, susah diatur. Aduh, kakak. Rizky, kalian hebat ya. Sangat penyayang. Ceweknya juga cantik. Mana penyayang, malah bikin aku marah. Bu Wati, nanti setelah makan, tonton acara di rumahku ya. Oke, pasti datang. Yo! Bu Wati, Rizky, aku pulang dulu. Ayo, setelah makan harus datang ya. Aku kasih lihat kembang api. Kami pamit dulu. Pamit dulu, Kak Rizky. Hati-hati. Banyak yang cari kebahagiaan selama hidup. Mungkin tak sadar. Kebahagiaan sebenarnya orang yang cinta dan kamu cintai di sisimu. Turun salju. Rizky, turun salju.
Wah, cantiknya. Salju membawa rezeki. Salju tebal di musim dingin, panen raya di tahun depan. Tahun depan, warga desa pasti panen raya. Warga sudah pergi, ayo kita bersihkan. Tunggu dulu. Kita belum nunggu tahun baru. Sekarang tahun 1989, tanggal 30 Desember, jam 11.59.45 detik. Ayo, hitung mundur sama aku. 5, 4, 3, 2, 1, tahun baru! Cantiknya, Rizky. Kita sudah di tahun 1990. Zaman ini, semua tempat emas. Pasar saham di selatan sudah mulai berjalan. Bahkan, ada yang malam ini saja sudah jadi jutawan. Jutawan! Betul! Kita harus ikut sukses. Jangan main-main. Kita harus kerja yang bisa... Jadi, kita bisa apa? Kargo. Sekarang banyak orang beli dari selatan, jual ke dalam negeri. Selisih harganya beberapa kali lipat. Tapi jarang ada yang dari utara ke selatan. Aduh, Kak Rizky. Tapi tempat kita ini nggak maju. Nggak ada barang apa-apa. Inilah yang kita lakukan. Lihat deh. Sekarang di rumah warga banyak simpanan kentang. 1 kilo cuma sen. Tapi di selatan 1 kilo ratusan. Kita nggak cuma atasi produk pertanian yang berlebihan. Tapi juga menciptakan kekayaan. Kita tak hanya atasi produk pertanian yang berlebih, tapi juga menciptakan kekayaan. Terus, gimana cara angkutnya? Ini kita pakai modal orang. Kerja sama pabrik kaleng. Mereka punya jalur pengiriman. Kita kerja sama buka perusahaan. Angkut kentang ke selatan, lalu dari selatan angkut pakaian, elektronik, balik ke utara. Kita masing-masing ngapain? Budi, kamu kenal desa. Kamu ke desa-desa, beli produk pertanian. Ayu urus keuangan dan akuntansi. Aku gimana? Rana kau urus orang, simpan produk pertanian dan pengiriman. Iya, waktu tak menunggu. Demi proyek ini, aku pinjam lagi 320 juta. Investasinya sudah sampai 400 juta. Semuanya, ayo kerja. Kirim pertama sudah ke selatan. Kirim kedua sedang disiapkan. Rizky, aku makin terkesan padamu. Nona Sari, terima kasih. Sebenarnya ini sederhana, cuma orang yang mau cuma sedikit. Bukan. Semakin kecil barangnya, seringkali menyimpan peluang dan keuntungan besar. Tanpa pemikiran maju dan pengamatan detail, tak akan bisa memikirkannya. Terlalu memuji.
Awalnya, aku cuma mau bantu warga jual hasil pertanian yang berlebih. Busuk di gudang, sayang sekali. Oke, aku setuju kerjasama. Tapi bagaimana bagi hasilnya? Sumber dan penjualan, kurus saja. Kau cuma urus pengiriman, tak perlu modal. Hasilnya 20-80. Rizky, pandanganmu maju, tapi wawasanmu sempit. Apa maksudnya? Pikiranmu bagus. Kita harus ambisius. Kalau mau, jadi nomor 1. Kita tak cuma kirim pertanian, nanti kita kirim berbagai barang. Sekarang di luar negeri, internet mulai berkembang. Menurutku, nanti pasti muncul hal yang mengubah dunia. Aku yakin, nanti seiring internet berkembang, akan muncul hal yang mengubah hidup kita. Tapi sekarang, kita harus langkah demi langkah. Jangan terburu-buru, mulai dari hal kecil. Oke, aku modal 1 juta. Baik, aku investasi 100 juta. 100 juta? Pabrik kaleng kalian bisa keluarkan uang sebanyak ini? Metodemu yang membukakan pikiranku. Sekarang beli kaleng kami, di dalam tutup ada hadiah. Hadiah tertinggi 10 juta. Sekaligus, TV mulai populer. Kami iklankan di TV. Berpikir kritis. Hebat. Hebat juga, Nona Sari. Bukan hebat, cuma meniru metodemu saja. Jadi, aku gadai pabrik kaleng, keluarkan 100 juta. Tak masalah. Nona Sari. Rizky, kamu harus sungkan denganku. Kenapa tak bisa panggil Melati? Aku... Baiklah, Melati. Kau begitu yakin sama proyek ini. Kalau rugi, uangmu bisa habis ludes. Aku tak yakin sama proyek ini. Aku yakin sama kamu. Baik. Kita berdua buka perusahaan bersama. Namanya PT Lancar Jaya. Aku investasi 20 juta. Kau investasi 100 juta. Aku urus operasional. Tapi aku mau 51% saham. 21% itu batas bawahku. Aku harus punya kendali penuh. Gak, aku cuma mau 20%. Gak, aku cuma mau 20%. 20%? Benar, ini perusahaanmu. Yang kau mau, aku dukung. Persyaratan sebaik ini, aku tak ada alasan menolak. Jadi, kau akan menolakku? Hah? Bukan. Nona Sari bercanda. Kau cantik dan lulusan luar. Kurasa tak banyak pria yang bisa menolakmu. Aku tak pantas untukmu. Kau sudah nikah? Hah? Belum. Tapi hampir. Teman masa kecilku. Dia lebih cantik dariku? Atau lebih bisa membantumu? Keduanya cantik. Dia itu cuma gadis polos. Tapi di hatiku, paling cantik. Rizky, aku pernah bertemu banyak pria hebat. Tapi, kau satu-satunya yang buat hatiku berdebar. Kuharap kau pikirkan baik-baik. Kurasa kalau kita kerjasama, itu yang terbaik. Hah? Sekarang kita sudah kerjasama, kan? Oh, aku akan buat kontraknya. Waktu tak menunggu, kita mulai segera. Semakin menarik saja. Rizky. Pria sebaik kau, aku Melati Sari takkan pernah melepas kau. Apa? Kau bilang Rizky beli kentang di desa dan untung besar? Benar, aku sudah cari tahu. Kata-kata untungnya lipat ganda. Si Rizky untung banyak. Gak bisa. Si Rizky malah rebut Ayu. Hidupnya makin enak. Gak boleh aku biarin dia senang. Kak, tapi dia cuma usaha yang bener. Kita nggak bisa apa-apa. Usaha bener apa? Kenapa gak bisa? Aku mau usahanya gagal. Oh, Kak, maksudmu kita juga beli kentang? Dia tawa 5 sen, kita tawa 6. Dia tawa 6, kita 7. Lagi pula dia kaya, tak sekaya kakak. Omong kosong! Dia bisa jual. Kau bisa? Beli kentang sebanyak ini. Kau bisa habiskan. Terus gimana? Kita nggak bisa larang warga jual ke dia, kan? Warga juga nggak dengerin kita.
Jangan biarin warga jual ke dia. Soalnya dia menipu warga. Sudah bayar, kok menipu? Kau bodoh sekali. Kita semua warga desa. Rizky malah manfaatkan warga desa. Untung selisih harga. Dia masih manusia. Oh. Yo, kita ke rumah-rumah. Aku mau nama Rizky jadi benalu. Warga desa, si brengsek Rizky bukan manusia. Dia menipu kita, uang susah kita. Kalian kerja keras tanam kentang. Dia beli 10 sen, lalu jual 50 sen. Setiap kilo, dia untung 40 sen. 10,000 kilo, dia untung 4 juta. Kalian kerja di bawah matahari, kerja keras sepanjang tahun. Uang hasilnya semua disita. Rizky, si brengsek itu. Apa? Serius? Semua benar, gak percaya, tanya saja dia. Berani Tuhan, pernah lihat jahat, tapi belum pernah sejahat dia. Dasar pengkhianat, aku cali dia. Aku jual 2 ton, dia untung 800. Benar, carikan dia. Suruh kembalikan uang jahatnya. Aku ambil senjata dulu, aku harus hukum dia. Ambil senjata. Warga desa, si brengsek Rizky bukan manusia. Dia menipu kita, uang susah kita. Warga desa, aku tak tega kalian ditipu Rizky. Ayo, kita cari dia. Hukum dia! Harga yang kuberi kalian lebih tinggi pasar. Aku mau tanya, mana aku cari uang jahat? Rizky, jangan asal bicara. Kita semua satu desa. Beli 10, jual 50. Kau cari untung dari warga desa. Bagaimana bisa cari untung dari warga? Jadi menurutmu, aku harus bagaimana? Harus beli 50 sen, baru adil buat warga. Iya kan semuanya? Betul. Bagaimana bisa cari untung dari kita? Benar. Kalian terlalu tega. Kentang kalian tak laku. Kalian tahu Rizky pergi kemana-mana, susah payah, baru bisa temukan pasar. Cuma jalan-jalan saja, apa hebatnya? Benar. Cuma jalan-jalan. Rizky ke selatan naik kereta. Bari-bari berapa kali. Kadang tak sempat makan. Barang kalian datang, dia habiskan tenaga. Biaya transportasinya, kalian cuma lihat dia untung. Saat dia merayu, menghormati orang, begitu merendahkan diri demi jual kentang, siapa yang lihat? Kalau dia beli kentang kalian, tak laku dan rugi, kalian tanggung. Betul. Kalian tahu Kak Rizky tanggung risiko apa? Dia untung dari orang lain, kita tak peduli. Dia untung dari warga desa, itu jahat. Semuanya, beli kentang kalian. Agar kita semua bisa kaya bersama. Kalau kalian rasa aku salah, ayo, hitunglah kembalikan kentang ke warga.
Warga mau minta tolong. Kak Junaidi, katakan saja. Kentang kita itu bisa belikan lagi nggak? 10 sen pun, 10 sen. Nggak bisa dijual ya? Kami ditipu, Andi. Nggak ada yang beli. Sampai ada yang minta 35 sen. Kami sudah lapor polisi, biar dia dihukum. Teman-teman, sudah kubilang, tujuanku bukan cari untung, tapi kita kaya bersama. Tenang saja, produk pertanian kalian serahkan padaku, jaminan harga lebih tinggi pasar. Hanya semua kaya, baru benar kaya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan heran Rizky bisa jadi bos besar. Dia punya visi dan wawasan. Riz. Riz. Riz.